Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Gifari sebagai Prabu Linggabuana. Perkenalkan, nama saya Rafika Dwi Hairunisa sebagai Diah Pitaloka. Perkenalkan, nama saya Andrea Syawis Mintaryanto, saya sebagai Ayah Burung. Perkenalkan, nama saya Anda Darmana, saya sebagai Gajah Mada. Perkenalkan, nama saya Alia Putri Aulistin sebagai sekretaris. Perkenalkan, nama saya Sabrina Hasna sebagai Dayang 1. Perkenalkan, nama saya Aslia Dewi Kasabana jadi Dayang 2. Perkenalkan, nama saya Janeta jadi Dayang 3. Perkenalkan, nama saya Ramadhan Putri, saya sebagai sutradara. Perkenalkan, saya Alvin Jinan Panurmasa sebagai operator lighting. Perkenalkan, nama saya Mustafa Fahri sebagai operator mixer. Perkenalkan, nama saya Davina Azalia Finda, saya divisi naskah. Perkenalkan, nama saya Merani Nur Kristiana sebagai penulis naskah. Perkenalkan, nama saya Siti Zarani sebagai penata usul. Perkenalkan, nama saya Sabti Kristiani, saya sebagai penari 1. Perkenalkan, nama saya Shadow Widya Pramesti, saya sebagai penari 2. Perkenalkan, nama saya Salma Nabila Kinanti, saya sebagai penari 3. Perkenalkan, nama saya Michelle Aneta Rusmana sebagai penari 4. Perkenalkan, nama saya Raya Raditya Prawira sebagai Abang Kububi Badadra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Novaluyansa sebagai prajurit Majapahit. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafael Mujakir sebagai prajurit Majapahit. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raja Rasyad sebagai prajurit Majapahit. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raja Kevin sebagai prajurit Sunda. Perkenalkan, nama saya Merdian Ferry Saputra, saya sebagai prajurit Sunda. Perkenalkan, nama saya Rehan Zina Zidan sebagai prajurit Sunda. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Nuriman sebagai prajurit Majapahit. Perkenalkan, nama saya Rifo Zendaya sebagai bangsawan 2. Perkenalkan, nama saya Syara Kamelia sebagai bangsawan 1. Perkenalkan, nama saya Putri Azahra, saya dari divisi acara. Perkenalkan, nama saya Putri Bilqis sebagai penasihat Sunda. Perkenalkan, nama saya Najib Putri sebagai penasihat Sunda. Perkenalkan, nama saya Mirza Haris Pribadi, saya sebagai pasukan Majapahit. Perkenalkan, saya Raihan Putri Kurniawan sebagai Madu. Itu dia peran-peran dari Sosiodrama kelas 11-12. Selamat menyaksikan. Ayah, Pada abad ke-14, di timur Pulau Jawa, berdirilah sebuah kerajaan yang menjadi pusat kejayaan Nusantara, Majapahit. Sebuah negeri yang tidak hanya luas wilayahnya, tetapi juga kuat pengaruhnya. Dari ujung Sumatera hingga Kepulauan Maluku, nama Majapahit menggema, ditakuti lawan, disegani kawan. Di bawah kepemimpinan Prabu Hayam Wuruk, Majapahit mencapai masa keemasan. Jalur perdagangan ramai, pelabuhan-pelabuhan tak kalah ramainya, dan hukum ditegakkan dengan tegas. Namun ternyata, di balik semua kemegahan ini, ada satu hal yang belum dimiliki oleh sang raja. Baginda, seorang raja yang besar harus memiliki seorang permaisuri. Bukankah sudah saatnya bagi tuanku untuk memilih? Banyak pemimpin kerajaan lain yang lebih kaya. Dengan pernikahan ini, kita bisa mempererat hubungan dengan negeri lain. tinggal bilang kapan nikah. Apa susahnya? Lagi pula, apa permaisuri harus dipilih karena kepentingan politik? Baginda, pernikahan raja bukan hanya tentang cinta, tapi kita harus memilih permaisuri agar menguatkan kejayaan
Jika aku harus memilih, aku ingin melihat mereka terlebih dahulu. Semua bubar. Perintahkan pelukis kerajaan untuk melukis semua putri-putri kerajaan lain yang pantas menjadi calon kepala. Baik, Baginda. Sembah sujud hamba kepada Prabu Linggamur, Sampurasun. Rampes. Hamba adalah amal bumi badan datang membawa titah dari Prabu Hayamuruk untuk melukis wajah Putri Paduka. Dia ditaruh. Majapahit ingin melihat rupa putri kami. Benar. Kami menghormati Hayamuruk dan juga kerajaan Majapahit. Kami tidak akan menolak. Namun, pastikan lukisan yang kau buat menggambarkan kamu dan putri Sunda. Kau mengerti? Hamba mengerti. Hamba tidak akan mengecewakan Paduka.
sembarangan deh. Tapi bayangkan kalau paduka jadi permaisuri Majapahit. Wah, luar biasa. Iya Putri, jika benar akan menikah dengan Prabu Hayam Wuruk, apakah paduka raja sudah siap melepaskan Tuan Putri? Aduh, kalian ini kenapa membuat hati seseorang berdebar begini? Amangkubumi Badadra sang pelukis telah pergi dari kerajaan Sunda dan kembali ke tanah kelahirannya di Majapahit. Ia telah menyelesaikan tugasnya untuk melukis rupa-rupa putri dari berbagai kerajaan. Baginda, Amangkubumi telah kembali dari perjalanan panjangnya. Dia telah melukis berbagai rupa putri dari kerajaan lain, seperti titah Baginda. Baik, tunjukkan pada kami. Biar mataku yang menilainya sendiri. Putri dari kerajaan Perlak memiliki mata yang tajam seperti elang. Cocok untuk mendampingi raja. Lihat yang ini, putri dari Baridwipa, rambutnya panjang dan senyumnya menawan. Bagaimana Baginda? Adakah yang menarik perhatian Baginda? Apa hanya ini saja? Ada lagi Baginda? Salah. Mohon maaf Baginda. Siapa dia? Beliau adalah putri Diah Pitaloka, citra resmi Prabu Tiskala Wastu Kerja, putri dari Maharaja Dikabwana, Raja Sunda. Cantik, kamu bukan itu saja, ada sesuatu dalam matanya, sesuatu yang berbeda, sulit dijelaskan. Apa ini cinta? Bagaimana Baginda? Apakah Baginda tertarik kepada putri kerajaan Sunda ini? Ya, aku ingin dia menjadi permaisuriku. Kirimkan utusan ke kerajaan Sunda. Sampaikan bahwa aku ingin melamar putri mereka. Baik Baginda. Oh iya, lukisan putri Sunda ini jangan kau bawa. Aku ingin menyimpannya. Baik Baginda. kerajaan Majapahit dan Sunda.
Ini merupakan kehormatan besar sebagai tanda persatuan dan persaudaraan antar dua kerajaan. Ini adalah kabar yang besar. Aku harus mempertimbangkannya dengan sangat bijak. Biarkan utusan Majapahit untuk beristirahat. Aku akan berdiskusi terlebih dahulu dengan para penasihat. Selain itu, beliau juga mengirimkan surat pribadi untuk Putri Tuan. Ayah akan berdiskusi terlebih dahulu dengan para penasihat dan juga bangsawan. Selamat membaca suratnya. Baik, Ayah. Kepada sang putri dia berkata, yang menurut bayaran itu, aku telah menyampaikan kebenaran itu, namun mataku tak pernah terhapus seperti saya. Kepada sang putri dia berkata, yang menurut bayaran itu, aku telah menyampaikan kebenaran itu, namun mataku tak pernah terhapus seperti saat pertama kali menyampaikannya. Aku belum pernah melihatmu, namun dalam diam tidak ada lukisan yang dihadapkan padaku, aku menemukan sesuatu yang lebih dari sekedar cerita. Katanya yang bilang secara cahaya panjang, kesinimu seharusnya cahaya yang menghubungkan bagian kasihnya. Kamu lebih dari sekedar penawar. Jika angin bisa membawa secara itu, dia pasti akan membisikan setelah padanya. Aku ingin mengaku lebih dari sekedar lukisan di atas kanvas. Adakah ruang dalam hatimu untuk membahas rasa ini? Jika kalian mengizinkan, aku akan menghentikanmu di rumah Majapahit. Bukan sebagai raja yang meminta, tapi sebagai seorang biara dari aku yang menjalankan. Bagaimana mungkin seorang pria menulis surat seindah ini? Aku bahkan belum pernah bertemu dengannya. Tetapi, mengapa hatiku berdebar begitu cepat? Itu namanya jatuh cinta, Tuan Putri. Jika suratnya saja bisa membuatku begini, bagaimana jika aku bertemu langsung dengannya? Sebelum itu, alangkah baiknya bahasa terlebih dahulu, Putri. Baiklah, sampaikan pada ayah bahwa aku menerima lamarannya. Siapkan juga alat-alat terbaik untuk menulis surat balasan. Putri, Iya, ayah. apakah kau sudah yakin dengan pilihanmu? Sudah, ayah. Namun, lancar sekali mereka. Seharusnya pihak laki-laki yang menyukai pihak perempuan. Memangnya Raja Majapahit itu perempuan? Bukan masalah, ayah. Lagi pula, mereka itu kerajaan besar. Aku baik-baik saja. Namun, setidaknya kita harus membawa pasukan yang sangat banyak untuk menunjukkan kesetaraan. Pernikahan ini bukan hanya soal politik, nak.
Ya sudah, jika mau begitu. Apa yang tidak suka dengan pernikahan ini? Bukan begitu, nak. Ayah tetap bangga denganmu karena kamu akan menikah dengan penguasa Majapahit. Baguslah kalau begitu. Ayo kita pergi, Ayah. Aku gelisah, Pak Patih. Apa yang kamu gelisahkan, Baginda? Bagaimana kalau dia merasa diberikan paksa? Bagaimana kalau surat terlihat aneh di matanya? Berarti bersikap kekanakan, Baginda. Itu hanya sepucuk surat dari kerajaan Sunda. Aku tidak berkanakan. Aku ini sedang menyiapkan hati untuk membaca surat dari itu. Baginda, Anda sudah menyiapkan diri selama 2 jam. Lalu tunggu apa lagi? Bukan dan baca suratnya. Baiklah. Kalau itu aku akan membaca surat ini. Kepada Prabu Majapahit, aku menerima surat Baginda dengan hati yang penuh debar. Kata-kata yang tertulis terasa bagaikan angin yang membawa harum hati ke taman istana kami. Aku tak tahu bagaimana wajah Baginda saat pena ini menari di atas kertas. Tetapi aku membayangkan bahwa dalam setiap huruf yang kau tuliskan ada jarak yang semakin pendek di antara kita. Jika Baginda benar-benar ingin mengenalku, maka aku pun ingin mengenal Baginda lebih dari sekadar seorang raja. Tetapi sebagai seorang yang menulis surat ini, jika takdir berkenan mempertemukan kita, ingin mengetahui apa yang membuat Baginda tersenyum, apa yang menghibur Baginda di saat saya sepi, dan bagaimana surat Baginda saat menyebut namaku untuk pertama kalinya. Dari aku yang ingin mengenalmu. Bagaimana, Baginda? Apakah surat dari kerajaan Sunda membawakan kabar baik? Lebih dari kabar baik, Pak Patih. Dia pitaloka. Dia bukan hanya cerita, tetapi juga lembut dalam tutur katanya. Aku bisa merasakan hatinya dalam surat yang dia tulis. Apakah Baginda sudah menentukan pilihan? Apakah masih perlu dipertanyakan? Aku ingin dia menjadi permaisuriku. Nusantara, kau masih tercela berai. Masih banyak kerajaan yang belum kukuasai. Aku Gajah Mada tidak akan menikmati palapa sebelum semuanya kukuasai. Dalam satu nama, dalam satu kebangsaan. Namun kini Prabu Hayam Wuruk ingin menikahi putri dari kerajaan Sunda itu. Apakah ini pernikahan biasa? Atau sebuah simbol ketundukan kerajaan Sunda kepada Majapahit? Jika mereka datang ke tanah ini, mereka datang bukan sebagai keluarga, tapi bagian dari Majapahit.
Pernikahan. Itu hanya sebuah kebohongan. Putri adalah simbol putih sebagai tanda kedudukan Sunda terhadap Majapahit. Tak lama lagi kerajaan Sunda akan menjadi milik Majapahit. Majapahit akan menguasai Nusantara. Majapahit, aku bersumpah. Jauh-jauh rombongan kerajaan Sunda datang menuju Majapahit. Mereka datang dengan kebesaran, harapan, dan kehormatan. Namun di alun-alun Bubat, di Majapahit, suasana entah kenapa terasa berbeda. Tak ada iring-iringan dari kerajaan Majapahit, tak ada pula sambutan yang hangat. Hanya ada sederetan prajurit dan seorang pria dengan sorot mata tajam di hadapan mereka, Mahapatih Gajah Mada. Dan disinilah semuanya berubah. Kami datang membawa kehormatan, kami membawa kami sebagai calon permaisuri. Mengapa yang menyambut kami dapatinya? Maafkan saya Paduka. Prabu Hayam Wuruk sedang berhalangan hadir. Maka saya menggantikannya sebagai patihnya. Mengapa? Bukankah beliau yang kami ke sini? Jauh-jauh kerajaan Sunda datang ke sini membawa panji kebesaran dengan harapan tinggi mengira Majapahit akan menerima kalian dengan tangan terbuka. Jangan bercanda. Apa maksud kata-katamu, Mahapatih? Apa ini yang namanya harga diri seorang penguasa? Datang dengan tangan kosong, tanpa kekuatan, tanpa jaminan bahwa kalian tidak akan diinjak. Sungguh raja bodoh. Kami membawa kehormatan. Pernikahan ini adalah pernyataan damai, bukan pertunjukan kekuatan. Damai, jangan bercanda. Kalian datang membawa putri kalian sebagai tanda penghambaan terhadap Majapahit. Ingin menjadi bagian Majapahit tanpa berjuang, tunduk tanpa perlawanan. Jika memang itu yang kau yakini, Mahapatih, maka kau telah salah mengenai Sunda. Jika kau memang bangsawan sejati, sujudlah di hadapan Majapahit. Sunda tidak akan tunduk tanpa kehormatan. Maka tunjukkan kehormatanmu itu dengan darah.
yang kau inginkan, Mahapati? Kerajaan Sunda telah menjadi bagian dari Majapahit. Bagian dari Majapahit? Ini yang kau maksud dengan perayaan Nusantara? Dengan darah? Dengan pengorbanan? Tidak ada kejayaan tanpa pengorbanan. Kejayaan? Pengorbanan? Yang kau maksud adalah pembantaian. Kau membunuh ayahku, para prajuritku. Ini yang kau maksud dengan kejayaan. Ini penghinaan. Aku hanya melakukan tugas. Tugas? Tugas untuk menghancurkan bangunan yang datang dengan kehormatan. Tugas untuk menghancurkan impian wanita yang bahkan baru saja menggunakan gaun pengantinnya. Kamu terlalu naif. Aku pernah membayangkan Majapahit sebagai rumah, sebagai tempat di mana aku akan hidup, bukan mati. Tapi kau berbuat segalanya. Kamu bilang tidak ada kejayaan dan pengorbanan, kan? Iya. Lebih baik aku mati dalam kehormatan daripada hidup dengan penghinaan. Seharusnya hari itu menjadi awal dari perdamaian. Perdamaian antara dua kerajaan, Sunda dan Majapahit. Tapi justru berakhir dengan pertumpahan darah. Hari di mana dua darah biru bersatu dan mencapai perdamaian, bukan dengan pedang maupun perisai, tapi dengan ikatan cinta dan janji suci, malah tercerai-berai. Dyah Pitaloka Citra Resmi, bunga kerajaan Sunda, yang datang dengan harapan, bukan dengan dendam. Ia datang bukan dengan perisai, tapi dengan kebaya pengantin. Tapi di Tanah Bubat, takdir berkata lain. Tanah Bubat basah bukan karena harum bunga, tapi karena lumuran darah dari prajurit dan bangsawan kerajaan Sunda. Sejarah akan mencatat hari ini, bukan sebagai perayaan, tapi sebagai luka yang tidak pernah terlupakan. Hingga akhirnya, perang ini menimbulkan dampak yang sangat besar. Singgasana Sunda yang kosong karena Prabu Linggabuana dan Dyah Pitaloka sudah tiada, diisi oleh Prabu Dewa Niskala, adik Dyah Pitaloka yang masih sangat kecil, umur yang sangat dini untuk menanggung luka dan tanggung jawab yang begitu besarnya. Hingga saat ini, dampak itu bukan hanya terdampak pada kerajaan Sunda, tapi sampai sekarang. Konon katanya, orang Sunda jangan menikah dengan orang Jawa. Katanya ada takdir buruk yang akan menimpa. Kalian percaya tidak dengan mitos itu? Ada peringkat politik sudah, Wi. Kerajaan ini punya perkembangan yang sangat buruk. Mau sampai kapan?
dan mitos yang sangat menggugah, bukan? Cek, ini ada. Cek, kira tes. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelas 11-12. Kalian sudah menampilkan penampilan dari 2 bulan latihan ya, 2 bulan latihan. Dimaksimalkan. Terima kasih, kalian sudah menampilkan yang terbaik. Pertama, penilaian secara vokal itu sudah cukup, tapi paling untuk intonasi ada beberapa yang masih belum konsisten ya. Lalu selanjutnya penguasaan karakter ya, atau pendalaman peran sudah baik, sampai tadi nonjok gelasnya gitu kan. Beberapa tadi Bapak lihat ada improv yang pas latihan kurang tapi dimaksimalkan tadi gitu ya. Untuk secara musik Bapak wakilkan sudah cukup. Untuk kostum dan properti juga sudah dapat dipenuhi. Itu kalau penilaian dari bahasa Indonesia. Sisanya selamat, kalian sudah menampilkan yang terbaik setelah proses 2 bulan latihan. Paling catatannya untuk nanti kelas lain ya, untuk barangkali kelas lain yang menonton sekarang itu tirai jangan ditarik ya, karena takutnya dia nggak balik lagi si tirainya. Terus juga untuk audio itu harus pakai feeling ya. Orang yang ngurus mixer itu harus pakai feeling. Udah sih kalau dari bahasa Indonesia itu saja. Maka untuk secara fakta sejarah dan kesesuaian faktanya bagaimana nih periksa? Baik, terima kasih Pak Erjan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri aplaus untuk kelas 12. Baik, dari Bapak untuk catatan sejarahnya ini nyaris tidak ada, karena artinya sudah kesesuaian fakta sejarah yang ada sudah sesuai semua ya. Jadi sebagai gambaran aja, kisah dari Perang Tuban ini ada dalam kisah Negara Kertagama dan Kitab Pararaton dari Kerajaan Majapahit dan dari Carita Parahyangan untuk Kerajaan Sunda. Ini digambarkan tadi secara detail, bahkan properti yang dipakai saya begitu scene pertama tadi pokok ya, itu pegang sebuah panji itu dengan Surya Majapahit, itu panji Kerajaan Majapahit yang sebenarnya memang seperti itu. Jadi ini dibuat propertinya juga sesuai dengan kerajaannya gitu ya. Jadi kalian tahu bahwa Majapahit itu punya simbol kebesaran, namanya itu adalah Surya Majapahit. Itu yang tadi dipegang sama Andrea itu ya, itu namanya Surya Majapahit. Kemudian tadi digambarkan memang kalau dikisahkan dalam Pararaton digambarkan tadi oleh kalian, yaitu ada sayembara yang dibuat oleh bangsawan dari Majapahit ya, di mana di situ digambarkan ada putri dari kerajaan Bali, ada dari Sasak ya kan, dan yang diinginkan oleh Prabu Hayam adalah putri Dyah Pitaloka Citra Resmi dari Kerajaan Sunda. Memang digambarkan tadi seperti itu ya.
Nah, tapi ternyata digambarkan juga oleh kalian, ya, sesuai fakta sejarahnya adalah ternyata Patih Gajah Mada itu punya misi yang lain, yaitu punya cita-cita menaklukkan kerajaan Sunda sebagai bagian dari Sumpah Palapa. Nah, tapi ada sedikit koreksi atau bukan koreksi ya, harusnya gitu ya, dimasukkan tadi adalah oleh Gajah Mada harusnya tadi dibacakan isi Sumpah Palapa itu. Salah satu poinnya adalah ingin menaklukkan kerajaan Sunda. Jadi disebutkan dalam Sumpah Palapa itu ring Sunda, ring Seram, ring Palembang, gitu kan. Jadi saking pengennya menaklukkan Nusantara, salah satunya adalah kerajaan Sunda. Kemudian dari postur saya sangat ini sama aja ya, sebagai Gajah Mada itu udah nggak usah perkenalan, saya udah langsung karena posturnya menggambarkan sosok Gajah Mada begitu ya. Jadi saya udah langsung kalau untuk ya Anjar. Nah, betul. Tadi dibacakan sama Meirani juga sebagai narator. Betul, setelah gugurnya Prabu Linggabuana dan Dyah Pitaloka, kerajaan Sunda ini kehilangan pemimpin selama kurang lebih hampir 23 tahun. Ya, digantikan oleh si kecil, namanya itu adalah Prabu Dewa Niskala yang nantinya akan melanjutkan oleh anaknya Niskala Wastu Kancana dan nantinya Prabu Siliwangi, gitu ya. Jadi ini digambarkan secara detail oleh kalian. Artinya kesesuaian dari sejarah sudah 99% otentik. Tepuk tangan. Tambahan lagi yang menarik di sini adalah ada tarian Sundanya dari saat kedatangan Dyah Pitaloka. Itu saja dari Bapak Bu Salsa. Mau menambahkan, maka terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelas 11, 12 itu guru bahasa Indonesianya? Saya tadi menyimak ceritanya, tapi sebenarnya saya juga udah paham banget cerita ini gitu ya, karena balik lagi saya mau mengalami kenyataannya. Saya adalah wanita Jawa yang menikah dengan pria Sunda gitu ya. Jadi saya udah ngalamin nih ya gitu. Saya cari tahu ini apa gitu waktu itu. Jadi saya udah tahu, oh ini pasti jalan ceritanya begini begitu. Makanya waktu Pak Isan bilang ini akurat, ya karena memang di sejarah-sejarah begini ya. Tadi kita kurang tahu. Cuma tadi saya juga sedikit berdiskusi dengan Pak Ihsan, kenapa sih gitu ya Gajah Mada itu ingin membunuh keluarganya Dyah Pitaloka gitu ya. Ternyata mungkin dia tidak bisa tenang gitu ya, meskipun nanti kerajaan Sunda dan kerajaan Majapahit bersatu gitu, belum tentu kekuasaan dipegang sepenuhnya gitu ya oleh kerajaan Majapahit. Makanya ada khawatir-khawatirnya gitu ya, sehingga mungkin anxiety gitu ya, Gajah Mada ini akhirnya belum apa-apa udah membunuh gitu ya. Nah ini apa ya, maksudnya niat dari kerajaan Sunda sendiri kan baik ya, untuk mungkin berdamai bahkan ya seperti itu. Nah ini yang saya lihat dari yang kalian ceritakan. Saya sangat mengapresiasi ini karena rapi ya dari awal hingga akhir begitu. Terus paling suka lagi ada tariannya ya gitu ya, tariannya juga menghibur gitu ya, dan semua tokoh-tokoh dalam pementasan ini sungguh luar biasa ya. Cuma mungkin tadi musiknya terlalu keras sehingga suaranya kurang terdengar, atau mungkin suaranya kurang keras gitu ya, harus lebih ngantang lagi daripada musik seperti itu. Itu paling koreksian sedikit dari saya. Sisanya saya rasa sudah cukup dan sudah bagus. Mari tepuk tangan lagi sekali. Selanjutnya audiens boleh kembali ke kelas masing-masing. 11-12 tetap di posisinya, kita foto bersama dengan orang tua dan bapak ibu pembimbingnya. Terima kasih. Jurnalis dan yang meliput boleh difoto juga ya, ikut bantuin foto. Terima kasih.
Sudah? Ya. Siap. 1, 2, 3. Lagi. 1,